terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, saat ini saya sedang berada di Anjungan Pantai Losari yang merupakan tempat pelaksanaan dari Makassar International Egg Festival and Forum 2023 atau Makassar F8 yang merupakan salah satu festival terbesar yang ada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lantas kemudian bagaimana persiapan apa saja yang dilakukan oleh panitia dan juga agenda apa saja yang akan dilaksanakan selama beberapa hari ke depan. Hari ini saya sudah bersama dengan Sofyan Setiawan selaku Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia. Mas Wawan, kita ketemu lagi, gimana hari ini perasaannya Mas? Setelah 1 tahun ya? Iya betul sekali. Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa, sudah final semua persiapan kita, jadi insya Allah akan kita gelar F8. Karena hari ini ya, Mas Wawan, hari ini akan terselenggara F8. Ya, betul. Sejauh ini persiapannya sejauh apa sih, Mas Wawan? Ya, kalau saya bilang sih sudah 100% semua ya. Sudah 100%. Semua, mulai dari kegiatan produksi juga sudah beres. Kemudian kami juga sejak tadi malam sudah melakukan gladi bersih. Dan hari ini kita sementara melakukan persiapan akhir untuk kemudian jangan lupa sebentar sore sudah mulai ada kegiatannya. Nah, sebentar sore ini Mas Wawan kegiatan apa aja? Ada pembukaan atau gimana? Ya, jadi prosesi awal tuh kita bilang pre-launch-nya. Jadi pre-opening-nya itu sore hari sudah mulai akan ada penampilan teater udara dan teater laut. Jadi Sukhoi akan terbang fly past dan beberapa peterjun juga akan hadir untuk mengisi kegiatan pre-opening dari F8. Pre-opening? Ya, di laut ada jet ski, ada flyboard, itu yang akan tampil untuk menyemarakan teater di laut. Oke, jadi itu pre-openingnya gitu ya Mas Wawan. Kalau boleh tahu itu jam berapa mulainya? Kita akan mulai jam, kalau rangkaiannya itu mulai dari jam 16.30. 16.30 itu diawali dari anak-anak SD. 1.000 anak SD se-Kota Makassar itu akan melakukan karnaval. Ya, mereka akan melintas dari sisi Anjungan atau kami sebut zona 4, Anjungan Toraja Mandar, sampai ke Anjungan Metro di bagian selatan dari Anjungan Pantai Losari. Oke, jadi dimulainya pada pukul 16.30 seperti itu ya Mas Wawan, ditandai dengan ada 1.000 anak-anak yang juga akan melakukan penampilan di Makassar F8 ini. Nah, kalau gitu Mas Wawan, karena kita tahu F8 ini dilaksanakan setiap tahun, agenda yang sangat besar di Kota Makassar. Kalau boleh tahu tahun ini tema yang diangkat apa sih Mas Wawan? Tahun ini kita bicara tentang Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial dan Gen Z. Gen Z, Gen X dan Gen Y. Aduh, ini menarik sekali nih saudara. Jadi namanya The Next Gen Treasure. Oke. Jadi anak-anak milenial dan Gen Z ini sedang mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Nah, ini terjadi di F8. Kenapa sih kemudian mengangkat tema ini, Mas Wawan? Sekarang ini apa yang tidak dilakukan anak muda? Semuanya ada, di semua lini ada. Mau urusan seperti kita, seni pertunjukan, budaya, kemudian juga ekonomi, sosial politik, ada anak muda. F8 juga harus tampil, anak mudanya harus di depan. Makanya tadi salah satu alasannya ada 1.000 anak-anak gitu ya, Mas Wawan, yang akan menjadi penampilan juga. Nah, kalau boleh tahu juga Mas Wawan, dengan tema semenarik ini yang diangkat, F8 ini akan berlangsung selama berapa hari, Mas? Kita dari tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus, jadi 5 hari. Jadi sejak hari Rabu hari ini dan akan berakhir nanti hari Minggu. Oke, karena ada F8 ya Mas. Ini F-nya ada 8, salah satunya adalah food yang nggak bisa lepas dari orang-orang. Nah, kalau boleh tahu tenda-tenda foodnya nanti ada di mana saja nih Mas? Kalau food kita sekarang ini pecah di beberapa konsentrasi. Jadi ada di Anjungan Toraja Mandar atau zona 4. Kemudian ada juga di zona 2. Ada juga sebagian di zona 1. Jadi memang kita coba untuk membagi secara merata agar karena ini kan 1,4 kilo nih garis pantainya. Jadi
kita berharap bahwa yang dari masuknya dari zona 4 sudah langsung ketemu dengan kuliner enak-enak. Kota makan enak. Makassar kota makan enak kota ya makan Mas enak. Wawan. Jadi harus ketemu dulu dengan yang enak-enak ya. Baru kemudian masuk untuk menyaksikan kemeriahan yang ada di F8. Oke, nah kalau tadi Mas Wawan sudah katakan bahwa di hari pertama ada pre-opening, ada penampilan udara dan juga laut, ada juga penampilan 1000 anak-anak. Lantas kemudian penampilan apa lagi Mas Wawan yang memeriahkan hari ini Mas? Hari ini ada Coklat Band. Coklat Band. Coklat Band akan tampil di panggung utama, bagian dari rangkaian pembukaan kita. Oke. Kemudian kita tahu bahwa F8 selalu menyajikan sesuatu yang kolosal, spektakuler, maka di panggung ini akan ada 200 anak yang akan berkolaborasi dengan bermacam pertunjukan seni dan budaya. Itu ada di panggung Sesuai juga dengan tema kita pada hari ini ya Mas Wawan. Anak muda semua. Anak muda semuanya terlibat dalam rangkaian acara kita pada hari ini. Nah kalau boleh tahu besok nih Mas Wawan, kalau hari ini mungkin ada yang kelewatan nggak bisa datang, besok ada acara apa aja? Kalau besok sudah ada Malik The Essential, kemudian ada Feby Putri, tampil di panggung di zona 2. Nah kemudian di tempat lain komunitas-komunitas seni, fine art ada di zona 4. Di panggung utama ada pertunjukan dari kota, kabupaten, dan negara sahabat. Oh, dan negara sahabat juga turut hadir ya? Turut hadir. Jadi ada beberapa negara sih yang menyajikan pertunjukannya, seperti dari India juga akan tampil dengan budaya yoga. Gitu. Itu jadi sesuatu yang menarik. India ini punya histori yang cukup panjang dengan F8. Sejak F8 pertama, F8 kedua, India selalu hadir. Selalu hadir ya? Selalu hadir. Kemudian ada Jepang. Jepang juga akan tampil di zona 3, di bagian depan. Ini akan muncul dengan budaya Jepangnya. Jadi pengunjung itu boleh mengenakan kimono. Kemudian difoto dengan latar belakang, entah saya belum lihat, tapi sepertinya pastinya dengan suasana Jepang. Berbau-bau Jepang. Berbau Jepang, ya, seperti itu. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Mas Wawan terkait dengan persiapan F8 yang akan dilaksanakan hari ini dan juga hingga tanggal 27 Agustus nanti. Namun jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Baik, terima
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Wawan membahas terkait dengan Makassar F8 yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah Mas Wawan, kalau boleh tahu, Makassar F8 kan berlangsung setiap tahun nih Mas. Ya. Sudah berapa lama nih Mas Makassar F8 berlangsung? Sejak tahun 2016. Oke. Kita libur itu cuma pada saat pandemi saja. Pandemi 2 kemarin, tahun Mas, ya. pandemi kita libur. Oke, nah kalau begitu dengan diadakannya setiap tahun, apa sih yang membedakan Makassar F8 tahun ini yang paling menarik dengan tahun-tahun sebelumnya Mas? Kita ada, kita disebut Koridor Makassar. Koridor Makassar. Jadi sepanjang 1,4 km ini nanti akan ada footprint. Iya. Jadi kalau orang biasanya kan Wall of Fame, ini kita apa namanya Foot of Fame, Foot of Fame. Iya. Jadi ini banyak sejarah yang kita munculkan yang bisa menjadi apa namanya edukasi buat masyarakat, terutama juga buat generasi muda. Jadi semisal sejarah tentang pinisi, kemudian beberapa pahlawan nasional itu akan muncul di apa nama lintasan yang kita maksud Corridor of Makassar. Nah itu salah satu. Kemudian yang kedua, sekarang ini kalau Mbak lihat bahwa sepanjang anjungan Pantai Losari ini kita tutup. Isinya adalah informasi semua. Informasi tentang F8. Dan itu juga kemudian memberikan rasa nyaman buat pengunjung yang masuk ke F8. Karena lebih private. Gitu. Dan apa namanya tentunya juga hal lain yang kita bisa jadikan hal yang spesial karena tahun ini juga hadir band besar yaitu Slang. Oh, jadi nanti akan hadir ya? Hari Jumat akan tampil. Hari Jumat nanti saudara, jadi buat para slankers mungkin bisa datang nanti hari Jumat gitu ya Mas Wawan untuk menyaksikan penampilan dari Slang. Nah Mas Wawan kalau boleh tahu selain Slang dan juga beberapa pekerja seni lainnya yang tadi Mas Wawan sebutkan, mungkin dari segi fashion dan juga FF lainnya nih Mas Wawan, siapa saja nih yang turut hadir? Ini yang apa sesuatu yang baru juga di F8. Sebenarnya kita sudah coba waktu tahun 2022 kemarin. Dan alhamdulillah itu salah satu yang berhasil kita hadirkan, yaitu 5 orang desainer dari ASEAN. 5 orang desainer dari ASEAN ya Mas? Iya, jadi identitas tentang F8 sebagai international festival itu salah satunya muncul dari panggung F8. Jadi dari Singapura, kemudian dari Malaysia, dari Thailand, dari Laos dan dari Vietnam itu akan merasakan hitsnya panggung F8, terutama di panggung utama. Dan memang seperti dikatakan tadi bahwa memang banyak sekali ya negara-negara sahabat yang juga turut total hadir. 11. Ada 11 negara akan hadir, termasuk Amerika Serikat, kemudian Australia, dan tadi kita sebut Jepang dan India, juga ada Portugal. Ada juga Portugal. Ada Portugal. Nanti akan film. Jadi ada beberapa konten F yang kemudian diisi oleh negara-negara sahabat. Teman-teman dari Portugal juga sepertinya salah satunya ya Mas. Salah satunya. Nah kalau boleh tahu Mas, kalau tadi kan kita berbicara mengenai internasional ya Mas. Kalau untuk komunitas-komunitas lokal yang ada di Kota Makassar, ada apa aja yang ditarik Mas? Kurang lebih sekitar 200-an komunitas. Yang pasti itu flora dan fauna hadir. Jadi komunitas pencinta binatang. Bahkan ada layanan pemeriksaan hewan. Terus kemudian juga tanaman hias yang juga hadir. Kemudian komunitas burung kicau, burung hias itu juga hadir. Dan apalagi kalau komunitas seni dan budaya itu ada di semua zona. Ada di semua zona ada ya di Mas, semua zona. dimeriahkan juga oleh para komunitas lokal saudara yang ada di Kota Makassar. Nah kalau boleh tahu nih Mas Wawan, setiap tahunnya tentunya banyak pengunjung yang berbondong-bondong ingin hadir di Makassar F8. Kalau tahun ini target pengunjungnya ada berapa Mas Wawan? Kita selalu berharap bahwa lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun lalu kita 724.000 orang. Memang tahun ini kita targetkan 1 juta. 1 juta pengunjung. Kan di saat kita membuka diri selepas pandemi saja sudah bisa mencapai angka tersebut. Ya, kami berharap bahwa tahun ini kita bisa mencapai angka 1 juta pengunjung. Kalau untuk tahu kapasitas zona Makassar F8 ini ada berapa sih sebenarnya Mas Wawan? Kalau kita berkaca dari pengalaman tahun 2018, anjungan Pantai Losari ini yang kami bilang panjangnya kurang lebih 1,4 km. Daya tampungnya itu in out bisa sampai 2,5 juta orang. Artinya kalau dalam waktu yang bersamaan 1 juta orang sepertinya memungkinkan. 1 juta orang. Sepertinya yang memungkinkan. Berarti targetnya 1 juta pengunjung ini per hari atau gimana Mas? Secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Oke.
Dan kalau gitu tadi kita sudah berbicara mengenai target pengunjung ya Mas Wawan. Kalau target transaksi ini, nah ini penting juga nih Mas Wawan untuk sebuah event ya. Tahun ini berapa targetnya? Karena begini, parameter salah satu parameter kesuksesan sebuah event itu ada apabila orang merasakan manfaatnya. Iya. Ya, jadi kalau kita bicara tenan misalnya, kuliner, secara history atau pengalaman mereka sendiri, experience mereka itu, kalau mereka biasanya dalam satu hari transaksi di luar itu sekitar anggaplah angka 5 juta, maka begitu mereka masuk ke F8 itu bisa 3 kali lipat. Bisa 3 kali lipat. Nah, tahun lalu untuk sektor kuliner saja itu transaksinya 1,5 miliar. Iya. Nah, tapi total transaksi yang tercapai tahun lalu itu 34 miliar. 34. Nah, kami berharap dengan semakin banyaknya orang yang masuk, tentunya nilai transaksi akan semakin baik. Iya. Nah, kami mentargetkan itu antara 40 sampai 50 miliar transaksi untuk tahun ini. Tahun ini, dan tentunya semoga tercapai seperti amin, itu Mas amin, Wawan, amin. dengan banyaknya hal-hal menarik yang ada di Makassar F8 tahun ini. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas Wawan, untuk event Makassar F8 ini terbuka untuk umum, apakah terbuka untuk umum sejak jam berapa, dan juga kalau boleh tahu untuk harga tiket masuknya ini ada gimana nih Mas Wawan? Kita open gate itu jam 4 sore. Iya. Kemudian tadi diawali dengan 4.30 akan ada koridor The Makassar, jadi karnaval. Kemudian penerapan tiket masuk itu kalau di hari setiap hari itu akan diterapkan angka tiket masuk 20.000. Iya. Kalau bawa 2 botol plastik bekas seukuran 500 ml, 600 ml, itu akan diskon 50%, jadi masuk cuma 10.000. Nah, ini cukup menarik ya Mas Wawan ya. Nah, kemudian di hari Jumat khusus untuk penampilan slang itu di luar dari orang tetap masuk 20.000, tapi untuk menonton slang itu kami terapkan tiket masuk seharga 150.000. Khusus untuk yang pengen nonton slang gitu ya, betul. Di hari Jumat nanti Di hari gitu Jumat. Mas. Jadi kalau mulai hari ini dengan harga 20.000 itu include apa saja Mas? Semua yang ada di F8 boleh dinikmati. Jadi dengan penampilan bintang tamunya tadi juga bisa dinikmati dengan harga 20.000 hanya saja 20.000 gitu ya, atau Mas? 10.000. Oke, dengan membawa botol plastik tadi yang juga untuk mengangkat isu lingkungan yang ada di saat ini seperti itu. Bijak terhadap plastik. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas Wawan, dengan di era digital saat ini semuanya sudah serba digital, apakah ada transaksi non tunai nantinya seperti apa ini Mas Wawan? Nah, ini kita terus terang aja memang kita menganjurkan. Iya. Bahkan ini menjadi sebuah kewajiban buat semua tenan yang terlibat di F8 untuk mewajibkan pelanggannya untuk membeli secara non tunai. Jadi memang kita terapkan cashless. Ini juga bagian dari dukungan kita terhadap program pemerintah. Jadi memang sedang kita budayakan juga di F8. Harus non tunai. Lagian juga kalau bawa uang cash sekarang kan sudah tidak zaman ya kan. Tol aja udah nggak ada ini, masa di F8 masih cash, kita cashless. Nah, jadi tentunya diharapkan juga buat para penonton mungkin ya yang pengen datang di Makassar F8 sebentar, ini bisa transaksi mungkin ya dengan menggunakan mobile banking seperti itu, cashless, non tunai, dan tentunya itu dianjurkan untuk digunakan di Makassar F8. Dan Mas Wawan, kita masih akan ngobrol panjang mengenai dengan Makassar F8 ini, namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara, dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa
menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan hari ini kita masih bersama dengan Mas Wawan. Kita membahas banyak terkait dengan persiapan pelaksanaan Makassar F8 yang akan diselenggarakan hari ini pada tanggal 23 Agustus 2023 dan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan seperti ya Pak Wawan. Nah Mas Wawan, kalau boleh tahu, mungkin para pemirsa yang menonton bertanya-tanya, kan kalau di tahun-tahun awal nih Mas Wawan mengatakan dari tahun 2016 sudah terlaksana. Ini tiket masuknya gratis. Nah kenapa kemudian beberapa tahun belakangan ini mulai berbayar seperti itu Mas Wawan? Silahkan. Ya, jadi sekarang pengelolaannya murni oleh swasta. Jadi sudah swakelola melalui PT Festival 8 Indonesia. Yang sebenarnya memang juga kami adalah pelaksana pada saat masih bersama pemerintah kota. Nah, dan sekarang pun memang tetap juga sama-sama dengan pemerintah kota mendampingi kami dan juga memberikan support tentunya. Pada dasarnya ini sebenarnya hal yang positif kalau menurut kami karena memang sedianya setelah paling tidak 2 atau 3 kali penyelenggaraan sudah diinisiasi oleh pemerintah, ya sebaiknya memang sudah diswastakan agar event tersebut bisa mandiri. Nah, apa yang sudah kami lakukan ini adalah bukti nyata bahwa ini bentuk dari kemandirian sebuah festival. Nah, saat ini murni dikelola oleh swasta. Iya. Seperti itu. Seperti itu ya Mas Wawan. Oke. Nah kalau boleh tahu juga Mas Wawan, kalau tadi kan dikatakan bahwa sudah mandiri seperti event ini, tapi masih berkolaborasi dengan pihak mana saja nih Mas Wawan? Ya, kami disupport dengan beberapa partners. Jadi ada Bank Sulselbar, tentunya ini akan juga membantu kita untuk menerapkan tadi yang pola cashless tadi. Jadi transaksi kita semuanya bersama-sama dengan Bank Sulselbar. Kemudian juga ada perusahaan multinasional seperti Gudang Garam, kemudian juga beberapa perusahaan properti juga ikut mensupport F8. Coca-Cola juga mensupport kita. Oke, nah kalau boleh tahu Mas Wawan, setelah kemudian F8 ini berlangsung selama beberapa tahun, apa saja sih kemudian kendala-kendala dari tahun sebelumnya di tahun ini dan bagaimana mengantisipasi hal tersebut Mas Wawan? Ya, jadi kita sadar bahwa tidak ada satu festival pun yang pastinya penyelenggara tidak mau sepi, maunya rame. Dampaknya adalah macam-macam, penumpukan di pintu masuk atau kemacetan di sekitar area. Itu adalah dampak yang umum dirasakan oleh setiap festival yang diselenggarakan. Ya, kita bisa berkaca lah dari beberapa acara atau konser saja itu sudah pasti seperti itu. Apalagi ini adalah salah satu festival terbesar di Indonesia. Jadi dampaknya pasti akan ke situ. Maka kami kemudian memberikan solusi, salah satunya kalau dulu tahun lalu itu kita cuma menerapkan 2 pintu, sekarang total ada 6 pintu. Total ada 6 pintu. 6 pintu masuk yang masuk ke area F8. Kalau boleh tahu mungkin dijelaskan di mana aja nih Mas? Jadi mulai dari zona 4 kita punya 2 pintu. Kemudian zona 3 ini ada 1 pintu khusus untuk VIP. Di zona 2 ada 1 pintu dan parkir utama ada di lapangan Komodo, lapangan Menek atau di area CPI yang Anjungan Baru. Nah, itu akan menjadi parkir utama dan jalur pintu zona 1. Gitu. Itu jadi total ada 6 pintu yang kita siapkan ditambah 5 pintu dan ditambah 1 pintu emergency. Jadi dengan adanya 6 pintu ini, apakah Mas Wawan yakin tidak ada penumpukan di pintu masuk atau seperti apa? Resiko tetap pasti ada, tapi kami mengantisipasi dengan setiap pintu kita menerapkan 8 loket. Setiap pintu ada 8 loket. Jadi memang resiko itu pasti akan kita hadapi. Tapi kami berusaha setiap tahun memberikan layanan yang maksimal kepada pengunjung. Kemudian juga ruang terbuka, ruang untuk parkir kami bekerja sama dengan PD Parkir. Jadi kami tidak sendiri. Gitu. Jadi untuk mengelola parkir kami sistemnya adalah dengan PD Parkir. Pengelolaan sampah kami bekerja sama dengan dinas dengan bank sampah untuk sampah plastiknya.
kemudian bekerja sama dengan kecamatan untuk mengelola sampah yang lain di luar plastik, dan juga bekerja sama dengan Satlantas dan Dinas Perhubungan untuk mengelola arus lalu lintas. Untuk mengelola arus lalu lintas. Kalau Ya, boleh betul. tahu dengan adanya Makassar F8 ini, apakah akan diadakan rekayasa lalu lintas atau seperti apa, Mas Wawan? Sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tapi berdasarkan pengalaman selalu dilakukan rekayasa. Kami diberitahukan beberapa hari sebelumnya bahwa terutama di hari pembukaan akan terjadi penutupan. Jadi jalur jalan penghibur akan ditutup secara total. Kemudian di hari-hari berikutnya akan menyesuaikan. Kalau boleh tahu penutupan jalan ini mungkin buat para pemirsa yang ingin ke area sini mulai jam berapa nih, Mas Wawan? Nah itu kami belum dapatkan informasi itu, tapi yang pasti masyarakat pasti akan sudah diinformasikan. Baik. Satu hari sebelumnya saya yang mungkin tidak notice dengan informasi tersebut. Oke, luar biasa sekali. Ini menjadi informasi penting seperti itu ya, untuk Betul. para pemirsa yang menyaksikan dulu bahwa nanti akan ada penutupan jalan Ya. sepanjang jalan penghibur, namun hanya untuk hari ini ya, Mas Ya, Wawan ya, ya. seperti itu. Baik. Nah, kalau boleh tahu juga Mas Wawan, dengan adanya Makassar F8 ini, seberapa besar sih dampaknya untuk pariwisata yang ada di Kota Makassar, Mas Wawan? Jadi harapan kita tentunya, tapi berdasarkan pengalaman juga bahwa F8 memberikan dampak positif terutama dari sektor industri kepariwisataan. Iya. Kita tahu bahwa ini dampak langsungnya saja. Oke. Misalnya hotel. Iya. Nah, hotel terutama di seputaran ring satunya Anjungan Pantai Losari ini, kalau pesan sekarang ini sudah penuh. Sekarang hari pertama ini sudah penuh. Gitu. Jadi memang itu salah satu dampaknya. Kemudian yang kedua, rumah makan, Iya. warung coto, itu kemudian palu basah, itu sudah pastinya akan merasakan dampaknya, karena kami sadar bahwa sesuai dengan tagline pemerintah kota makan enak, Makassar menyajikan itu. Iya. Nah itu sudah pasti akan memberikan dampak positif, dan juga bisa menikmati sunset Makassar. Iya. Menggunakan pinisi untuk bisa berjalan-jalan di beberapa pulau Spermonde di Kota Makassar. Nah, kalau itu tadi kan mungkin kita berbicara mengenai sektor ekonomi pariwisata yang ada di Kota Makassar. Tapi kalau untuk sektor kebudayaan, seberapa besar sih Makassar F8 ini berpengaruh? Ratusan penari kita hadir. Salah satu program Bapak Wali Kota adalah satu anak, satu tari. Tempatnya mereka untuk tampil itu ada di F8. Mulai dari panggung zona 4, panggung utama, kemudian panggung yang ada di zona 1, itu menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan budaya. Bahkan pencak silat. Jadi ada pencak silat budaya itu juga akan tampil di zona 1. Jadi semuanya mendapatkan peran, karena ini memang lebarannya industri kreatif. Lebarannya industri kreatif. Yes. Ya, Mas Wawan. Semuanya ada di Makassar F8. Ya. Nah, kalau boleh tahu juga Mas Wawan, dengan banyaknya pengunjung tadi, targetnya ada jutaan pengunjung seperti itu, Mas Wawan. Bagaimana Mas Wawan ini sebagai pengelola ini bisa memastikan kenyamanan dan terutama adalah keamanan nih dari para pengunjung? Silahkan. Ya, kita sadar bahwa di Anjungan Pantai Losari ini menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan venue penyelenggaraan festival, terutama F8 Makassar. Ya. Karena Anjungan Pantai Losari ini secara keamanan dilengkapi dengan CCTV. Itu jadi dan alhamdulillah dan mudah-mudahan hari ini dan sampai hari Minggu ke depan kita bisa menyaksikan F8 Makassar kembali dengan zero accident. Iya. Jadi selama 5 kali penyelenggaraan sebelumnya, alhamdulillah itu bisa kita capai, dan mudah-mudahan ini sampai ke hari Minggu semuanya juga aman. Itu salah satu. Jadi kami juga tetap memberikan pembatasan. Kalau kita berasa atau sudah terukur, karena setiap zona ini kita punya tim yang kemudian bisa mengukur seberapa padat area. Kalau memang ternyata sudah terlalu padat, kami stop dulu untuk buka pintu. Gitu. Jadi memang akan terjadi hal itu. Ya memang harapannya harus ramai, namanya festival ya pasti ramai, seperti itu. Dan juga dengan target jutaan pengunjung tadi seperti itu ya, Mas Wawan. Terakhir mungkin harapan ke depannya pelaksanaan Makassar F8 ini seperti apa? Silahkan, Mas Wawan. Kami mengajak bukan hanya warga Makassar, tapi di seputaran kota Makassar, dari Goa, dari Maros, kemudian 23 kota kabupaten yang ada di 24 kota kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, itu bisa datang ke Makassar, karena bukan hanya kita yang di Sulawesi Selatan, saudara-saudara kita dari Pulau Jawa, dari Kulon Progo, dari Tarakan, dari Kalimantan Utara,
dan beberapa kota lainnya itu juga hadir di F8, bahkan negara sahabat. Artinya, ayo kita meriahkan F8, datang ke F8 tentunya dengan semangat bahwa industri kreatif akan maju dan berkembang pesat. Maju dan berkembang pesat. Terima kasih banyak Mas Wawan. Sama-sama, terima kasih. Acara pembukaannya Terima nanti kasih. sore dan juga sampai hari Minggu nanti, Mas Wawan. Terima kasih sudah berbincang banyak Terima bersama kasih. kita dan saudara. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.